Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan Budi Adji di sini dan insya Allah saya akan sharing kepada Anda satu hal yang bermanfaat yang semoga teman-teman semuanya bisa mengambil faedah dari apa yang akan saya sampaikan nanti. Sore hari ini saya akan sharing kepada Anda terkait dengan marah. Pertanyaan saya kepada Anda, pernahkah Anda marah? Pertanyaan yang kurang tepat sekali ini. Kenapa? Karena saya yakin Anda pasti pernah marah, ya. Tapi apakah itu merupakan tipikal Anda? Apakah Anda orang yang mudah marah atau sedikit-sedikit marah? Ya, tak jadi masalah teman-teman bahwa marah ini memang Allah karuniakan kepada kita menjadi satu bagian dari kehidupan kita. Seorang diberikan ego atau emosi marah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, itu bukan sebuah aib, tidak, ya. Karena kita juga butuh kepada sifat itu atau emosi itu, marah, ya. Bahaya sekali kalau kita nggak punya sikap atau emosi marah. Tapi yang menjadi masalah adalah atau menjadi problem adalah apabila kita sedikit-sedikit marah. Marah boleh, tapi dikit-dikit marah ini baru bermasalah. Karena itu teman-teman semuanya, sore hari ini akan saya sharing sebenarnya marah itu apakah boleh, ya, ataukah memang nggak jadi masalah dalam kehidupan kita, atau justru malah gara-gara marah itu, emosi marah itu kita jadi bermasalah. Oke ya. Kita akan sharing atau berbincang sedikit terkait dengan emosi yang satu ini. Teman-teman sekalian, marah ini adalah satu emosi yang kalau kita tidak manage gitu ya, akan menjadi satu bumerang bagi kehidupan kita. Ya, karena ingat, marah di dalam bahasa Inggris itu adalah anger, gitu ya. Anger. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris dekat sekali dengan kata danger, gitu ya. Tinggal nambahin D saja, maka dia akan menjadi danger yang artinya adalah bahaya. Karena memang emosi satu ini amat sangat bahaya sekali kalau kita tidak bisa memanagenya dengan baik. Karena itu penting sekali manajemen anger ini atau manajemen marah ini untuk kita bisa ketahui dan kita bisa kuasai. Ya, jadi hati-hati dengan emosi satu ini karena biasanya yang namanya emosi marah itu langsung dilampiaskan pada saat itu juga. Kalau kita tidak bisa memanagenya, maka akan menjadi satu problem dalam kehidupan kita. Ya, siap belajar? Kalau siap katakan ya. Oke ya, siap. Baik, teman-teman sekalian, anger atau marah ini dalam kehidupan kita pasti kita pernah ya memiliki atau pernah mengekspresikan rasa marah itu. Ya, namun demikian cara memanage marah ini harus kita pelajari supaya tidak menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman sekalian, Anda ketika ada sebuah peristiwa atau Anda mendengar kata-kata atau melihat perilaku seseorang atau mungkin sikap orang kepada Anda, kata-kata orang yang tertuju kepada Anda, dan itu semuanya menyulut kemarahan Anda, pada saat itu Anda boleh memilih 3 sikap ini. Berapa sikap? Yes, 3 sikap ini. Tapi harus dipahami bahwa ketiga-tiganya mengandung konsekuensi di belakangnya. Oke ya. Nah, perlu kiranya kita memahami ya 3 sikap ini supaya kita bisa memilih mana yang harus kita lakukan atau yang harus kita tetapkan untuk kita ambil sebagai respon diri kita kepada perilaku, kata-kata yang sebagainya yang kemudian membuat emosi marah ini muncul dalam diri kita. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman sekalian, adalah melampiaskan marah itu. Gitu ya. Atau melampiaskan marah itu. Melepaskan kemarahan itu kepada orang yang membuat kita marah atau kepada sebuah peristiwa yang membuat kita marah. Gitu ya. Tapi
ketika Anda memilih satu sikap ini atau sikap yang pertama ini, yaitu Anda melampiaskan amarah Anda, maka Anda harus siap ya dengan dua resiko ini. Dua resiko. Satu kabar baik, tapi satunya lagi kabar buruk. Yang kabar baiknya adalah mungkin Anda langsung puas ketika melampiaskan marah Anda itu. Ya, Anda puas, Anda lepaskan begitu. Ya, kepada orang yang membuat Anda marah, ya, atau kepada sebuah peristiwa yang memicu kemarahan Anda. Anda puas saat itu. Tapi ingat, apabila itu berkaitan dengan orang lain, teman-teman sekalian, mungkin Anda puas melepaskan atau melampiaskan marah Anda, tapi bisa jadi ketika selesai melampiaskan itu dan Anda puas, ada orang lain yang kemudian tersakiti. Ada orang lain yang kemudian menjadi entah itu kecewa, marah, bahkan juga dendam dan sebagainya. Atau mungkin orang lain merasa hatinya tersakiti dan sebagainya. Itu konsekuensi ketika Anda memilih cara yang pertama dalam mensikapi sebuah emosi marah ini, yaitu ketika Anda melampiaskan. Pikirkanlah terlebih dahulu ketika Anda memilih yang nomor satu ini. Karena bisa jadi ketika Anda marah dan Anda lampiaskan, orang lain tersakiti. Anda mungkin merasa ringan sedikit, tapi orang lain merasa tersakiti. Sehingga muncul setelah itu penyesalan. Orang lain ini bisa jadi siapapun. Anak Anda, istri Anda, teman Anda, sahabat Anda, atau siapapun. Juga sebuah peristiwa yang kemudian ada, ngapain ya tadi saya ngumpat-ngumpat ya, nyumpat-nyumpat. Kan itu peristiwa dan sebagainya yang di luar kendali Anda. Akhirnya Anda kemudian menyesal. Padahal tadinya agak merasa plong, tapi habis itu kemudian Anda menyesal. Maka hati-hati memilih sikap yang pertama ini, yaitu Anda lampiaskan marah Anda. Gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, teman-teman semuanya, adalah memendam marah itu. Anda pendam amarah itu. Nah, sikap yang kedua ini juga Anda harus hati-hati. Kenapa teman-teman sekalian ya? Karena sikap yang kedua ini memang orang lain gak akan tersakiti. Anda pendam gitu ya. Orang lain gak akan tersakiti. Anak Anda gak tersakiti, istri Anda gak tersakiti gitu ya. Orang sekitar Anda juga gak tersakiti. Karena amarah itu Anda pendam sendiri. Tapi ingat, ada konsekuensinya juga. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah menyebabkan rasa sakit atau sampah emosi yang ada di dalam diri Anda semakin mengendap, semakin lama-lama membesar, dan akhirnya menjadi sebuah bom waktu atau bom sampah emosi yang suatu saat akan meledak luar biasa. Karena itu hati-hati. Karena ketika Anda terus-menerus memendam amarah ini dalam diri Anda, maka bisa jadi akan membuat timbunan-timbunan sakit atau penyakit dalam diri Anda. Ya, karena itu ketika Anda milih yang kedua, berpikirlah ribuan kali lipat. Karena bahaya sekali ketika Anda memendam marah ini dalam diri Anda. Imbasnya adalah membuat diri Anda sakit-sakitan, ya. Banyak sekali hal-hal yang buruk akan berada dalam diri Anda, yang itu menyebabkan Anda tidak sehat, Anda bahkan stres, depresi dan sebagainya. Oke ya, teman-teman, hati-hati memilih nomor 2. Saran saya, saran saya sebagai sahabat Anda, maka pilihlah respon yang ketiga. Cara Anda untuk mensikapi sebuah masalah atau kata-kata yang itu memicu kemarahan Anda, maka pilihlah yang ketiga. Apa itu? Mengekspresikan marah Anda. Nah, ini walaupun ada juga konsekuensinya, tapi konsekuensi dari mengekspresikan marah itu, konsekuensinya positif, teman-teman. Contohnya gimana sih maksudnya mengekspresikan marah itu? Contohnya adalah ketika ada kata-kata atau ada perbuatan atau perilaku orang yang membuat Anda marah, saat itu Anda tidak memilih untuk membalas dengan ungkapan, umpatan, sumpah serapah dan sebagainya, tidak. Dengan kata-kata kotor, tidak. Apalagi kemudian Anda pendam, itu juga tidak. Tapi Anda ekspresikan marah Anda dengan hal-hal yang positif. Contohnya apa? Contohnya Anda bisa mengekspresikan marah Anda dengan mungkin menulis, ya, menulis
kegemasan Anda gitu kepada peristiwa atau orang di sekitar Anda, tulis, entah itu Anda di HP atau Anda di kertas. Saran saya tulis di kertas. Kenapa? Itu puas sekali. Yaitu ketika Anda menulis nama dia dan Anda marah di situ, Anda ini sebagainya, habis itu kemudian Anda uruk dan kemudian Anda banting untuk melepaskan marah Anda, itu seakan-akan melepaskan emosi negatif dalam diri Anda, melepaskan emosi marah Anda tanpa menyakiti orang. Oke ya, tulis di kertas dan sebagainya, kemudian Anda buang, Anda rem-rem, Anda buang, saya gak suka ini, gitu ya. Dan ini tidak akan mengganggu hidup saya. Ya, saya adalah orang yang bebas. Saya bukan nggak mau terpenjara dengan emosi negatif ini. Wah, gitu ya. Itu untuk mengekspresikan. Anda juga bisa mengekspresikan rasa marah Anda, ya, dengan Anda mungkin bahkan membalas orang seperti itu dengan senyuman. Oh, terima kasih Pak, misalkan. Woi, dasar monyet lu, gitu ya. Langsung Anda ekspresikan, bukan, gitu ya, bukan, karena Anda memang bukan monyet, gitu ya. Iya. Ketika ada orang bilang anjing lu, bukan, gitu ya. Ini satu hal yang sangat mudah sekali dan Anda cukup tersenyum, itu akan justru Anda lebih plong, gitu ya. Anda lebih nyaman dan insya Allah itu lebih cepat menetralisir rasa marah Anda. Itu cara mengekspresikan, ya, marah Anda. Anda juga bisa mengekspresikan marah Anda dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, tidak masalah. Saya akan buktikan bahwa apa yang kau katakan, apa yang kau ejekkan dan sebagainya, ya, itu adalah tidak benar adanya. Itu bukan saya. Saya adalah ini dan sebagainya. Anda kemudian melakukan sebuah action, Anda buktikan kepada orang yang menjelek-jelekan Anda itu dengan action yang positif, action yang membangun, bahkan kemudian prestasi. Itu untuk menjawab mereka. Oke ya, itu semua contoh-contoh bagaimana Anda mengekspresikan marah Anda itu. Sehingga teman-teman semuanya, ketika Anda memilih poin yang ketiga ini atau sikap yang ketiga ini, saya yakin banyak hal-hal positif yang akan mampir dalam kehidupan Anda. Ya, akan mampir dalam kehidupan Anda. Hal yang positif yang akan membuat hidup Anda jauh lebih maju, jauh lebih bermanfaat, ya, jauh lebih produktif dan sebagainya. Karena itu, tiga sikap ini Anda silakan bebas memilihnya, tapi Anda harus berhati-hati dengan konsekuensinya. Anda boleh memilih melampiaskan marah Anda boleh memendam rasa amarah Anda boleh mengekspresikan marah Anda. Tapi hati-hati dengan konsekuensinya. Saran saya pilih yang ketiga, yaitu mengekspresikan rasa marah Anda dengan hal-hal yang positif, dengan cara yang positif, sehingga semakin memberdaya hidup Anda. Sukses untuk Anda semuanya. Dari saya Budi Haji, sore hari ini semoga bermanfaat apa yang saya seringkan. Dan ingat, tetap smile, tetap enjoy, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.